Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Syahputra dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya ingin menceritakan tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober untuk mengenang momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini berawal dari Kongres Pemuda I pada tahun 1926 dan dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut mempertemukan para pemuda dari berbagai daerah, suku, dan organisasi. Mereka memiliki tujuan yang sama, mempersatukan Indonesia. Ikrar Kongres Pemuda II. Pada hari kedua Kongres Pemuda II di rumah leluhur Si Hong Leong atau sekarang Jalan Kramat Raya 1106 Jakarta. Para peserta menyepakati 3 ikrar yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini menjadi pondasi utama semangat persatuan dan menjadi titik awal terbentuknya kesadaran nasional. Topik kedua, tokoh-tokoh yang terlibat, Suegondo Djojo Poespito atau Ketua Kongres Pemuda II Wage Rodul Supratman atau WR Supratman memainkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali pada Kongres. Muhammad Yamin atau salah satu penyusun naskah Sumpah Pemuda dan pembicara penting tentang persatuan. Jelaimena Amir Syarifuddin, R.M. Jamin dan Djoko Marsaid atau tokoh pemuda dari berbagai organisasi. Topik ketiga, peran pemuda dalam memerdekakan dan menjaga kedaulatan. Pemuda Indonesia memiliki peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan antara lain. 1. Pemuda sebagai penggerak persatuan pemuda menyatukan berbagai organisasi kedaerahan menjadi satu prinsip. Indonesia salah satu bangsa. 2. Pemuda sebagai pendorong proklamasi pada tahun 1945. Pemuda melakukan peristiwa Rengas Dengklok mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Pemuda sebagai pejuang fisik. Banyak pemuda terlibat dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan seperti peran pemuda dalam kemerdekaan dan menjaga kedaulatan. Lanjutan nomor 3. Pertempuran Surabaya 10 November. Pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api. 4. Pemuda sebagai penyebar informasi dan semangat. Perjuangan pemuda menyebarkan pamflet, menulis dan bergerak dari kota ke kota untuk membakar semangat rakyat. 5. Pemuda sebagai penjaga kedaulatan bangsa setelah kemerdekaan, pemuda turut menjaga NKRI melalui pendidikan, organisasi, dan bersikap persatuan, bahkan hingga sekarang. Topik keempat, peran pemuda dahulu dalam perjuangan bangsa. Penjelasan 1. Pemuda sebagai pelopor penggerak nasional. Pemuda menjadi kelompok pertama yang menyadari pentingnya persatuan bangsa. Mereka membentuk organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan lainnya yang kemudian bersatu dan dalam Kongres Pemuda. Penjelasan 2. Pemuda sebagai penyatu bangsa meski berasal dari suku, bahasa, dari budaya dan yang berbeda. Para pemuda menyatukan perbedaan itu hingga lahir Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pemuda sebagai penjelasan 3. Pemuda sebagai penggerak aksi dan propaganda. Pemuda menyebarkan selebaran tulisan, pidato, serta mengadakan rapat-rapat rahasia untuk mengobarkan semangat kemerdekaan di tengah tekanan penjajah. Penjelasan 4. Pemuda sebagai penekan proklamasi kemerdekaan pada 1945. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera
mengproklamasikan kemerdekaan melalui peristiwa Rengas Dengklok. Penjelasan 5. Pemuda sebagai pejuang fisik di medan perang. Banyak pemuda turun tangan dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan seperti di Surabaya, Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Penjelasan 6. Pemuda sebagai membawa gagasan modern, mereka memperkenalkan ide-ide baru tentang kebangsaan, pendidikan, dan kemandirian yang menginspirasikan rakyat Indonesia. 7. Pemuda sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan setelah kemerdekaan pun pemuda berperan menjaga NKRI melalui pendidikan organisasi dan perjuangan sosial. Sekian dari saya, terima kasih.